Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama aku Ayu. Nama panjangan aku Angelina Rahayu, NIM 2119006. Di sini saya akan membahas tentang populasi dan macam-macam populasi. Nah, sebelumnya teman-teman udah pada tahu belum populasi itu apa? Nah, populasi ini adalah dia mempunyai dua generalisasi, yaitu objek dan subjek. Dan sehingga objek dan subjek ini yaitu mempunyai karakteristik dan kuantitas, sehingga objek dan subjek ini bisa diteliti dan bisa dipelajari untuk kita semua. Dan populasi ini tuh bukan hanya manusia saja, tetapi benda-benda alam pun yang ada di sekitar kita bisa. Nah, contohnya populasi itu seperti apa sih? Nah, populasi ini misalkan nih ada kita mempunyai adik deh. Nah, kita menelitinya itu apa, seperti hobinya itu adik kamu itu hobinya apa, sifatnya dia tuh gimana. Nah, ntar kita teliti gitu. Terima kasih. Nah, itu pengertian populasi. Nah, langsung saja, yaitu yang kedua, macam-macam populasi. Nah, yang pertama yaitu ada populasi yang berdasarkan dengan jumlah. Nah, berdasarkan dengan jumlah ini juga dibagi dua lagi di dalamnya, yaitu populasi yang terbatas dan yang tidak terbatas. Apa sih yang terbatas itu? Seperti sawah, terus rumah. Nah, itu kan masih bisa terbatas ya. Yang tak terbatas itu seperti apa? Itu seperti tinta kan kita nggak tahu ya, bisa dihitung atau enggaknya. Nah, air, pasir, itu yang tak terbatas. Nah, meskipun bisa dihitung tapi dia tuh tak terbatas, beda sama kayak sawah, paling sawah sekotak kayak misalkan itu. Nah, yang kedua ini itu populasi yang berdasarkan sifat. Itu ada dua, itu bersifat homogen dan heterogen. Nah, yang bersifat homogen ini biasanya dia mempunyai populasi yang sama, dan biasanya anak teknik tuh mempelajarinya sih. Nah, yang kedua ini populasi heterogen, yaitu mempunyai sifat yang dia sumbernya itu dari data asal unsur-unsurnya gitu. Yang ketiga, populasi berdasarkan turunan dari populasi terbatas. Nah, di sini ada populasi teoritis, yaitu yang berlaku untuk lingkungan yang lebih luas. Nah, intinya yang ketiga ini yaitu populasinya itu yang ada di ruang lingkup sekitar kita. Nah, yang kedua itu populasi tersedia. Populasi tersedia ini yaitu populasi yang udah disediain dari sananya, atau misalkan kita mau neliti sini bisa gitu, udah disediakan gitu. Terima kasih. Berikutnya yaitu pengertian dari sampel. Jadi sampel itu adalah bagian dari populasi yang memiliki sifat-sifat yang sama dari objek yang merupakan sumber data. Gampangannya gini, jadi sampel itu sebagian dari populasi yang mewakili dari seluruh populasi tersebut. Misalkan kita melakukan penelitian tentang penelitian pengaruh guru BK terhadap siswa-siswa SMK Negeri 3 misal. Nah, itu populasinya kan seluruh siswa dari SMK Negeri 3. Tetapi tidak mungkin kita melakukan penelitian ke semua siswanya. Jadi kita ambil sampel dari beberapa siswa SMK 3. Itu diambil sampel untuk mewakili seluruh dari siswa SMK 3. Itu maksud dari sampel. Nah, ciri-ciri sampel yang baik itu bagaimana? Sampel yang baik itu sampel harus dipilih dengan hati-hati, menggunakan cara tertentu, cara yang benar. Kemudian sampel itu harus mewakili populasi. Nggak boleh sampel yang diambil bukan bagian dari populasi itu. Kemudian yang terakhir, besarnya ukuran sampel hendaknya dipertimbangkan dengan tingkat kesalahan sampel yang dapat ditoleransi. Jadi sampelnya jangan terlalu sedikit atau terlalu banyak seperti itu. Ya, itu saja tentang pengertian dari sampel. Perkenalkan, saya Nurvina Sulawati dengan NIM 2119016. Materi selanjutnya mengenai cara menentukan sampel. Ada dua syarat yang harus dipenuhi. Pertama, sampel harus
representatif atau mewakili dari sebuah populasi. 2. Besar sampel harus memadai. Cara menentukan sampel disebut juga sebagai teknik sampel. Teknik ini meliputi 1. Probability sampling adalah pengambilan sampel berdasarkan peluang. Teknik ini meliputi pertama, simple random sampling adalah pengambilan sampel secara acak. Kedua, proportionate stratified random sample adalah teknik yang digunakan jika populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata proporsional. Ketiga, disproportionate stratified random sample adalah teknik yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel. Keempat, cluster sampling adalah teknik yang digunakan jika objek yang akan diteliti itu sangat luas. Metode yang kedua adalah non-probability sampling, yaitu pengambilan sampel tidak berdasarkan peluang. Teknik ini meliputi 1. Teknik sistematis, yaitu pengambilan sampel berdasarkan urutan yang telah ada di populasi. Kedua, accidental sample adalah pengambilan sampel secara kebetulan. Ketiga, sampling purposive adalah pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Keempat, sampling jenuh adalah pengambilan sampel jika semua populasi digunakan sebagai sampel. Teknik ketiga adalah snowball sample adalah pengambilan sampel dari jumlah yang kecil lalu menjadi besar. Rumus-rumus untuk menentukan sampel itu ada 3. Pertama adalah rumus Slovin, yaitu N sama dengan N besar dalam kurung D ditambah 2 ditambah 1. N kecil itu artinya sampel, N besar itu adalah populasi, dan D kecil itu adalah nilai presisi. Kemudian formula Jacob-Cohen. Rumusnya N sama dengan L atau F, formula 2 ditambah U ditambah 1. N besar itu adalah ukuran, L itu adalah fungsi dari power atau U, kemudian F formula 2 itu adalah effect size, U itu adalah banyaknya ubahan dalam setiap penelitian. Rumus yang ketiga adalah rumus berdasarkan proporsi, yaitu dengan menentukan jumlah sampel berdasarkan tingkat kesalahannya. Oke, di sini saya Wafi Adil Hafiz akan menjelaskan mengenai kesalahan-kesalahan dalam menentukan sampel. Ada beberapa kekeliruan yang mengakibatkan bias dalam penarikan sampel. Di antara kekeliruan tersebut yaitu yang pertama, dalam menentukan populasi target biasanya ada yang tidak semuanya diambil. Misalkan populasi target dalam penelitian ini adalah guru IPA SMA Negeri 1 misal. Tetapi dalam penarikan sampel hanya dilakukan pada guru biologi saja, sedangkan guru IPA mencakup pada guru fisika, biologi, kimia, dan sebagainya itu. Kalau kita mengambil sampelnya hanya dari guru biologi saja, berarti itu tidak mencakup dalam penelitian guru IPA, seperti itu. Kemudian kesalahan yang berikutnya yaitu karakteristik sampel yang diambil tidak mewakili karakteristik populasi target. Misalkan seperti ini, penelitiannya yang dilakukan adalah persepsi para siswa terhadap pemberian layanan dari BK sekolah. Tetapi angket yang diberikan kepada seluruh siswa diberikan kepada semuanya, bahkan pada siswa yang belum mendapatkan layanan BK di sekolah. Ini kan tidak sesuai. Yang di target yang diambil tidak mewakili karakteristik populasi itu.
Karena harusnya kalau kita melakukan penelitiannya tentang pemberian layanan BK di sekolah, ya harusnya sampel yang diambil adalah siswa-siswa yang sudah mendapatkan layanan BK di sekolah, bukan siswa-siswa baru yang belum mendapatkan layanan BK. Kemudian kesalahan yang ketiga yaitu salah dalam menentukan wilayah. Misalnya kita melakukan penelitian, populasi targetnya adalah seluruh wilayah Jawa Tengah misal, tetapi sampel yang diambil hanya di daerah pedesaan saja, misal seperti di desa Kajen mungkin, atau hanya di Wiradesa kalau di Pekalongan ya, atau hanya mengambil di Kota Tegal saja sampelnya. Itu kan wilayah pengambilan sampelnya tidak meliputi seluruh Jawa Tengah. Harusnya kan sampel yang diambil itu meliputi semua sampel dari Jawa Tengah, beberapa sampel dari daerah dari Kota Tegal, dari Pekalongan, Pemalang dan sekitarnya seperti itu. Kemudian kesalahan yang berikutnya yaitu jumlah sampel yang terlalu kecil atau tidak proporsional dengan jumlah populasinya. Misal kita melakukan penelitian dengan cakupan wilayah Indonesia misal. Ini sebenarnya hampir sama seperti yang kesalahan sebelumnya tadi, karena sampel yang diambil ini tidak mencukupi dengan jumlah populasi yang ada. Populasinya seluruh Indonesia, tapi kita ambil sampel hanya segelintir orang, 1, 2, 3 seperti itu. Ini kan tidak bisa menjadikan hasil penelitian ini bisa sesuai, malah bisa mengakibatkan bias atau menyimpang. Dan kesalahan yang terakhir yaitu kombinasi dari beberapa kekeliruan yang telah disebutkan tadi, entah itu nomor 1 dan 2 atau yang kedua, 3, pokoknya kombinasi dari kekeliruan yang terjadi yang telah saya sebutkan tadi. Demikian penjelasan dari saya, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.